Di video kali ini aku mau bahas topik yang mungkin jarang kita sadari, tapi sebenarnya penting banget dalam hubungan internasional, yaitu soal hidropolitik dan keamanan ekologis. Khususnya tentang bagaimana Tiongkok menguasai hulu Sungai Mekong dan dampaknya ke negara-negara hilir seperti Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, Sungai Mekong itu bukan sungai biasa. Sungai Mekong ini termasuk salah satu sungai terpenting di Asia Tenggara. Karena jadi sumber kehidupan buat jutaan orang, buat minum, pertanian, sampai perikanan. Nah, masalahnya, sungai ini ngalir lintas negara, artinya airnya dipakai bareng-bareng. Tapi yang jadi kunci di sini adalah posisi geografisnya. Tiongkok ada di hulu. Dalam konteks hidropolitik, posisi hulu itu powerful banget. Kenapa? Karena yang di atas bisa ngatur yang di bawah. Sekarang, Tiongkok udah bangun banyak banget bendungan besar di bagian hulu Mekong, khususnya di wilayah selatan mereka. Secara domestik, ini masuk akal buat listrik, pembangunan, dan kontrol banjir. Tapi, efeknya tuh nggak berhenti di Tiongkok aja. Justru yang paling kena dampaknya itu negara-negara di hilir. Nah, di sini kita masuk ke bagian analisanya. Pertama, dari sisi keamanan air atau water security, karena ada bendungan, aliran air jadi nggak alami lagi. Tiongkok bisa nahan air atau ngelepas air kapan aja mereka mau. Bayangin aja, kalau air ditahan, negara hilir bisa kekeringan, sawah kering, air bersih juga berkurang. Tapi kalau dilepas tiba-tiba, bisa banjir. Jadi, negara kayak Vietnam, Kamboja, dan Thailand itu posisinya jadi rentan banget karena mereka bergantung pada keputusan negara hulu. Dan ini penting karena ketergantungan itu berarti berkurangnya kontrol, mereka nggak sepenuhnya punya kendali atas sumber air mereka sendiri. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, ketergantungan negara hilir terhadap aliran air ini sebenarnya menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Karena dalam situasi seperti ini, negara hulu memiliki apa yang disebut sebagai structural power. Artinya, kekuasaan itu bukan berasal dari paksaan langsung, tapi dari posisi geografis yang secara otomatis memberi mereka kontrol. Dan ini yang membawa isu air jadi sangat sensitif karena kontrol tersebut tidak mudah dilawan oleh negara hilir. Yang kedua, dari sisi keamanan pangan, ini dampaknya lebih terasa lagi ke masyarakat. Di Vietnam, khususnya di Delta Mekong, perubahan aliran air bikin air laut masuk ke daratan atau yang kita sebut intrusi air laut. Akibatnya, tanah pertanian jadi rusak, padi nggak bisa tumbuh optimal. Di Kamboja juga sama, ekosistem di Tonle Sap, danau yang jadi pusat perikanan ikut terganggu karena perubahan volume air. Padahal banyak banget masyarakat yang hidup dari ikan di sana. Kalau ikan berkurang, bukan cuma ekonomi aja yang kena, tapi juga ketahanan pangan. Artinya, ini bukan sekedar isu lingkungan, tapi langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Selain itu, dampak terhadap keamanan pangan ini juga punya efek jangka panjang. Ketika produksi pertanian dan perikanan terganggu, negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja bukan hanya menghadapi penurunan hasil panen, tapi juga risiko ketergantungan pada impor pangan. Dan kalau ketergantungan ini meningkat, maka kerentanan ekonomi dan sosial juga ikut meningkat. Jadi dampaknya bukan cuma lokal, tapi bisa berkembang jadi isu nasional bahkan regional. Dan yang ketiga yaitu stabilitas geostrategis. Di sini mulai kelihatan gimana air bisa jadi alat kekuasaan. Karena Tiongkok punya kontrol atas air, mereka punya leverage, posisi tawar terhadap negara hilir. Dan ini bisa dikaitkan dengan konsep diplomasi koersif. Diplomasi koersif itu bukan berarti perang atau kekerasan secara langsung, tapi lebih ke tekanan halus. Misalnya, dengan mengontrol sumber daya penting kayak air, Tiongkok bisa secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan negara lain. Negara hilir harus lebih hati-hati dalam bersikap karena mereka butuh air itu. Jadi di sini air berubah dari sekedar sumber daya jadi alat politik. Kalau kita tarik ke konsep yang lebih luas, ini masuk ke keamanan non-tradisional. Biasanya kalau kita ngomongin keamanan, kita mikirnya militer, perang, senjata, tapi sekarang ancamannya beda. Kekurangan air, krisis pangan, kerusakan lingkungan, itu semua juga ancaman dan dampaknya bisa lebih luas. Bahkan bisa memicu konflik sosial, migrasi, sampai ketegangan antar negara. Dan itu semua bisa berawal dari satu hal, yaitu perubahan aliran sungai. Selain itu, ada juga aspek keamanan ekologis. Bendungan itu gak cuma ngatur air, tapi juga ngubah ekosistem. Aliran sungai jadi nggak natural, jalur migrasi ikan terganggu, sedimen yang biasa menyuburkan tanah jadi berkurang. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak keseimbangan lingkungan secara permanen. Dan yang bahayanya dampak itu lintas generasi. Jadi kalau kita simpulin, kasus Sungai Mekong ini nunjukin bahwa di dunia sekarang, kekuasaan itu nggak cuma militer atau ekonomi, tapi juga soal siapa yang menguasai sumber daya penting. Tiongkok sebagai negara hulu punya posisi yang sangat strategis, sementara negara hilir seperti Vietnam, Kamboja, dan Thailand harus menghadapi risiko dari ketergantungan tersebut. Makanya, isu ini penting banget untuk dibahas dalam konteks hubungan internasional modern.
Karena ini bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal politik, keamanan, dan masa depan kawasan. Terakhir, menurut saya, solusi dari masalah ini nggak bisa satu negara aja. Harus ada kerjasama regional yang kuat, transparansi data air, dan mungkin juga perjanjian yang lebih adil antar negara, supaya Sungai Mekong tetap jadi sumber kehidupan, bukan jadi sumber konflik. Terima kasih. I hit you up when I faded. I know you tired of me playing.